Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang. Kami dari perwakilan mahasiswa Universitas Imam Arif Hashimoddin ingin melakukan survei analisa mengenai perusahaan dari Jangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silviana dari Novita dan juga teman saya Rifia Felia. Barangkali dari bapaknya juga perkenalan bersama siapa Pak? Saya pimpinan cabang PT Cipta Utama Mekanika atas nama Bapak Muhammad Hendro Setiawan. Baik. Sebelumnya di sini akan saya lemparkan beberapa pertanyaan dari Jangan. Pertanyaan nomor 1, bisa dijelaskan perusahaan ini bergerak di bidang apa, Pak? Perusahaan PT Cipta Utama Mekanika ini saya cerita sedikit ya, berdiri di tahun 2019. Perusahaan Cipta Utama Mekanika ini lebih cenderung bergerak di fabrikasi, machining, konstruksi, dan engineering kebetulan. Dan fokus kita berfokus ke dunia industri itu di pembikinan mesin industri, lebih banyak di produk-produk makanan sih sebetulnya, minuman sehat seperti itu mesin-mesinnya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja manajemen risiko dalam 1 tahun terakhir ini dalam perusahaan Bapaknya? Kalau mulai dari awal tahun 2024 sampai akhir 2024 ya, itu yang saya rasakan itu resiko dalam satu tahun ini lebih ke persaingan bisnis itu agak ketat sih Mbak sebetulnya. Oh iya. Dan kenaikan material itu yang nggak bisa kita prediksi. Kadang satu minggu itu ada kenaikan berapa persen, nanti kadang itu bisa berubah lagi per 1 hari, per 2 hari itu kenaikan material itu sama sekali nggak bisa kita prediksi. Kadang itu yang membuat kita harus mencari formula untuk menghadapi resiko tersebut. Sebetulnya seperti itu sih. Untuk kalau kecelakaan kerja ya, kebetulan kita itu di perusahaan kita semua karyawan, staf ataupun kontrak atau harian lepas, kita itu untuk kesehatan sama kesejahteraan itu kita lebih memperhatikan mereka sebetulnya, karena tanpa mereka PT Cipta Utama Mekanika itu bukan apa-apa sebetulnya. Yang berjasa itu sebetulnya mereka. Makanya yang untuk karyawan tetap itu kita fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan. Jadi untuk penanganan pertama, satu misal bilang menjelek jangan sampai ya. Satu misal ada kecelakaan kerja gitu ya. Kalau BPJS kan memang penanganannya lambat ya. Mungkin kita nanti akhirnya mengeluarkan dana pribadi dari perusahaan atau dari staf-staf tertentu terutama pimpinan, toh nanti dana yang kita keluarkan bisa kembali lagi kan diganti dengan BPJS kan. Jadi untuk resiko kecelakaan kerja di sini alhamdulillah itu sangat minim sekali, karena kita di sini ada HSE untuk safety-nya. Jadi satu misal kita tidak pakai helm, tidak pakai sepatu di waktu jam kerja, itu pasti ada teguran tertentu dari tim HSTE kita. Sebetulnya seperti itu. Baik Pak. Oke, mungkin dari manajemen risiko seperti kenaikan material tadi, apa ada penanganan untuk hal tersebut dari perusahaan Pak? Kalau cara penanganan kenaikan tersebut itu kadang kita itu evaluasi ya Mbak ya. Untuk harga material kita itu update per tiap minggu. Untuk update kenaikan material itu ada per minggu, per bulan, per tahun. Jadi kita bisa evaluasi dari hasil data-data kita. Mengenai persaingan bisnis yang ketat itu kita harus banyak-banyak evaluasi setiap hari untuk dalam segi pembuatan penawaran yang akan kita rilis ya kan, untuk target pasar juga. Jadi banyak faktor dari tingkat SDM tim kita sendiri juga harus kita perhatikan, mulai dari fasilitas mereka, pendidikan mereka, untuk pengambilan sertifikasi juga. Sekarang banyak customer kita itu yang menuntut sertifikasi dalam segi welding juga. Untuk satu misal operator mesin tertentu itu harus punya sertifikasi juga, dari ASE juga harus ada sertifikasi. Jadi
dari ketatnya dunia industri sekarang itu kita harus punya forum-forum yang memang benar-benar bisa menggait kepercayaan dari semua customer kita sih, seperti itu sih sebetulnya. Jadi saling kerjasama. Saling juga. kerjasama paling bagus, dan terutama itu komunikasi itu harus seaktif mungkin, dan loyalitas pribadi kita juga bisa dibilang tidak boleh ada batas, bisa dibilang seperti itu, karena jam berapapun mereka butuh kita harus siap sebetulnya, seperti itu sih. Ya. Oke. Selanjutnya kami lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pernahkah Anda mengalami situasi darurat di mana risiko tersebut terjadi secara mendadak, Pak? Kalau pertanyaan mbaknya itu bisa dibilang kita setiap hari ya mengalami hal-hal tersebut. Satunya kita udah waktunya pulang, kayak contoh hari ini waktu mbak berkunjung ke sini. Ya, Pak. Itu juga gitu, ada perusahaan customer kita yang minta tolong di waktu yang jam-jam mepet, kita harus selesai bekerja kan jam 4, 8 jam kerja. Jadi ya mau tidak mau itu namanya pelayanan, dan itu suatu strategi juga. Jadi kita tidak bisa membatasi waktu. Satu misal ada customer kita membutuhkan, kita harus juga siap kalau memang itu benar-benar dalam segi fisik, kesehatan karyawan kita, kesiapan karyawan kita, mesin juga, terutama material ya, kita sudah Iya, ready. Kita harus siap melayani mereka, karena itu suatu bentuk teknik-teknik atau ilmu marketing sebetulnya ya. Kalau untuk kalau di lebih cenderung di yang nggak bisa pegang itu keseharian itu di human error dan sistem error, itu di luar batas kita sebetulnya. Jadi yang penting kita cara mengatasinya seperti apa, solusinya seperti apa, itu harus saling komunikasi dengan tim kita, itu satu sama lain harus kompak lah, satu tim. Baik, dari 4 pertanyaan yang sudah terjawab tadi, pastinya banyak resiko-resiko yang dialami perusahaan, dan pasti juga ada cara mengatasinya juga ya, Pak. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak atau cara perusahaan mengukur efektivitas dari strategi mitigasi resiko dan yang sudah jenengan siapkan? Kalau pertanyaan Mbak yang nomor 5 ini, cara mengukur kita atau cara mendeteksinya itu, yang pertama pendataan di setiap harinya meliputi apapun yang terjadi di hari itu. Kita evaluasi, kita membuat diagram di setiap hari, minggu, bulan, tahun, fungsinya untuk pembahasan meeting di setiap minggunya. Jadi per individu nanti itu pasti bikin report, jadi kekurangannya apa, yang dihasilkan apa yang dibutuhkan apa, itu jadi kita satu tim di dalam manajemen itu kita bisa mengetahuinya. Jadi komunikasi memang penting sih. Jadi makanya gunanya untuk meeting di setiap minggu di perusahaan kita itu untuk bisa saling mengevaluasi kekurangan masing-masing tim kita seperti apa. Jadi kita bisa saling support agar kita tahu letak kekurangan kita, kesalahan kita, untuk mengevaluasi semuanya demi mendapatkan hasil yang positif, target yang terpenuhi per bulan, juga mendapatkan profit, dan terutama itu profit itu harus bisa tercapai untuk kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan kita yang ada di PT Cipta Utama Mekanika ini sebetulnya. Gitu, berarti kesimpulannya untuk manajemen resiko di PT Cipta Utama Mekanika ini pastinya harus ada evaluasi secara berkala juga. Iya. Terus komunikasi harus tetap terjalin, Iya. dan juga loyalitas antara karyawan ya Pak. Iya. Itu yang nantinya akan berdampak untuk kemajuan perusahaan, profit dan kesejahteraan. Iya. Gitu. Begitu sih. Oke. Baik Pak, sekian dari wawancara kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih karena sudah disediakan waktu dan juga tempat.
Kami pamit undur diri dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Mulai dari perusahaan ini untuk produksinya itu bisa dikatakan produksi apa aja Pak? Di sini biasanya produksinya kitchen set, terus sama pabrik-pabrik konten, aplikasi. Ini kalau saya lihat dari beberapa bahan itu kebanyakan stainless steel ya Pak. Jadi kayak misalkan Bapaknya bisa memberikan contoh aja. Kalau dari stainless steel tuh bahannya dia dipakai buat apa biasanya? Kalau stainless steel itu biasanya dibuat untuk wastafel, terus sama lemari bahan produk makanan, bisa, terus sama apa lagi? Itu apa namanya alat kayak di rumah sakit kesehatan tuh ya Pak? Kayak stainless steel gitu ya. Ini bisa kami masuk ke dalam buat lebih jelasnya lagi ya produksinya. Ini railing, handrail juga sama saja namanya, juga ini produk jadi. Ini pasangan sama platform yang LNK tadi. Pasaran di PT LNK Bergerak di bidang apa? di Primer. Prima. Ini untuk alat. Mungkin ini Kalau ini buat pemisah bumbu di Indofood. pemisah bumbu. Berarti ini dipasarkan di PT Indofood gitu Pak. Semua produk untuk semua produk atau mungkin Semua produk, semua produk terutama di bumbu kopi. kopi. Ini